Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, saya akan melaporkan rencana aksi orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025 tentang pengelolaan kelas dengan menggunakan metode pembelajaran oleh Asep Wahyu di SPD. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melaporkan rencana aksi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan. Nama saya Asep Wahyudi SPD, NIP saya 19870320241005. Jabatan saya ahli pertama guru kelas. Saya mengajar kelas 5 di unit kerja SD Negeri 2 Luhung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Pada pendahuluan ada latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang diadakannya orientasi ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 dan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara atau LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan diadakannya orientasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tujuan secara khusus dari kegiatan peningkatan literasi adalah untuk melatih kemampuan peserta didik dalam memahami, menginterpretasikan, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber, serta untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berpikir aktif, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Adapun waktu dan tempat, waktunya dari tahun 2025 sampai 2029. Nah, tempatnya dilakukan dengan metode daring atau dalam jaringan secara sinkronus dan asinkronus melalui laman Bank P3K. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Kemudian di sebelahnya ada SOTK Kabupaten Cirebon. Kemudian ada nilai dan etika OPD. Di sini ada SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dan di sampingnya ada Renstra atau Rencana Strategis SD Negeri 2 Luhung Kencana, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, yang meliputi 5 hal. Yang pertama, meningkatkan keprofesionalisme guru melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, memanfaatkan potensi secara menyeluruh. Dan yang ketiga, mengembangkan pengelolaan sekolah secara profesional dan mandiri. Kemudian yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, mengadakan hubungan yang harmonis dengan stakeholder untuk kemajuan pendidikan. Kemudian di sini ada visi misi SD Negeri 2 Luhung Kencana. Yang pertama, visi dari SD Negeri 2 Luhung Kencana yaitu terwujudnya siswa berprestasi, cerdas, dan kompetitif berdasarkan iman dan takwa serta nilai kebudayaan. Adapun misinya yaitu ada 7. Yang pertama, menciptakan suasana kondusif untuk membentuk kepribadian peserta didik yang memiliki iman dan takwa. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, membina prestasi olahraga dan seni budaya sesuai bakat, minat, dan potensi sekolah. Yang keempat,
menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi siswa. Dan yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Yang keenam, menggalakkan budaya bersih hidup sehat. Yang ketujuh, menjalin kerjasama antar sekolah. Di sampingnya ada struktur organisasi SD Negeri 2 Luhung Kencana. Struktur organisasi tersebut, saya Asep Wahyudi diberi tugas yaitu mengajar sebagai guru kelas 5. Kemudian selanjutnya ada matrik rencana hasil kerja selama kontrak. Dari 5 kegiatan, saya mengambil kegiatan nomor 3, pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif untuk peserta didik. Hal ini selaras atau sesuai dengan misi SD Negeri 2 Luhung Kencana yang kedua, yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Berikutnya, Bapak Ibu, inilah contoh dari video pembelajaran. Video pembelajaran tersebut dengan menerapkan metode pembelajaran interaktif dengan model pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada penutup. Penutup yang pertama adalah kesimpulan dan yang kedua adalah saran. Pada kesimpulan, penulis membagi 2 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan secara umum, dan yang kedua, kesimpulan secara khusus. Pada kesimpulan secara umum, setelah melaksanakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, peserta dapat yang pertama mengenal tugas dan fungsinya sebagai ASN, serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. Yang kedua, menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. Berikutnya, kesimpulan dari penerapan metode pembelajaran interaktif dengan model pembelajaran berbasis proyek. Ada 4. Yang pertama, peserta didik terlihat begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran pada video tersebut. Yang kedua, peserta didik terlihat begitu fokus dalam menjalankan tugas yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik dapat mudah menerima materi yang disampaikan. Yang keempat, tentunya yang kita harapkan bersama yaitu meningkatkan hasil belajar. Kemudian saran. Yang pertama, bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang kedua, bagi kepala sekolah, kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, bagi dinas pendidikan, mendukung P3K agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang keempat, yang terakhir, bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja P3K. Demikian laporan rencana aksi orientasi P3K pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025. Saya meyakini bahwa pasti terdapat banyak kekurangan. Jika ada salah satu perkataan saya yang menyinggung Bapak dan Ibu, saya meminta maaf. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.